Puji Tuhan, kesempatan saat ini kami menyampaikan salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat beribadah kepada seluruh sidang jemaat, kaum muda remaja, baik yang ada di tempat ini yang maupun mengikuti siaran langsung lewat radio, video, internet, dimanapun saudara berada, baik di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, maupun di dalam negeri, di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita sore hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa datang beribadah sore hari ini, juga kita patut mengucap syukur jika Tuhan sudah menyertai perjalanan Bapak Gembala, sehingga sore hari ini Bapak Gembala bersama dengan Ibu sudah berada di tengah-tengah kita sekalian. Kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 356. Terima kasih Yesusku. 356 nyanyian rohani. Atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kembali dari atas. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau beri Bapak ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jika kami masih mendapatkan panjang umur, terlebih kesempatan bisa beribadah melayani Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab ibadah adalah satu-satunya aktivitas yang tidak sia-sia Tuhan, yang sanggup membawa kami hidup di dalam dunia ini terpelihara oleh Tuhan sampai hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan kami dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet di Jalan Suprapto Medan, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, juga di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi kami untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan,
tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Jangan sampai ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua, Tuhan jamah kami semua. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara dalam perjalanan, serta lindungi tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa-jiwa baru Tuhan pertambah-tambahkan, gembalakan kami. Oh Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih yang memanfaatkan libur keluar kota, luar pulau. Dalam liburan Engkau juga jaga, lindungi, sertai sampai tiba di Surabaya, Malang dengan selamat kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya. Kita naikkan segala pujian penyembahan kita kepada Tuhan dari nyanyian suplemen nomor 64. Suplemen 64, Tuhan hadir. Bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru.
Kalau kita sungguh-sungguh menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan disertai dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan berhadirat di tengah-tengah pujian kita, dan kita merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian suplemen nomor 25, Bersyukurlah. Suplemen 20. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur kerana pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Dari atas, mari kita beri lagi. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Ya Tuhan, silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi kaum muda yang ingin bersaksi tentang cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menjadi pengalaman. Silakan maju ke depan dan langsung bersaksi. Kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 298, Bapa Surgawi, 298. Yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi
Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih padamu. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. sekali lagi Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih padamu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. baik kalau tidak yang bersaksi, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk saya menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang saya alami. Sudah beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada saat kita mengadakan kebaktian kunjungan Natal di Ngunut. Ya, ini merupakan kebaktian kunjungan kita yang terakhir berkaitan dengan safari Natal. Saya sudah mengajukan cuti beberapa hari dan cuti sudah disetujui. Dan kemudian pada hari itu siang, sementara saya mempersiapkan diri untuk berangkat ke Ngunut, tiba-tiba saya rasakan dada sebelah kiri ini terasa sakit sekali, nyeri sekali, dan sangat sesak. Saat itu yang terpikir di dalam pikiran saya, wah ini mungkin serangan jantung. Ya memang sekarang selama ini saya belum pernah merasakan sakit yang seperti itu. Ya, istri saya menyarankan untuk diperiksakan ke dokter. Ya, tapi kemudian saya bilang, kalau nanti diperiksakan ke dokter, pasti dokter sudah bilang harus opname. Karena kalau memang itu betul jantung, ini tidak bisa dibuat diremehkan. Ya. Kemudian saya bilang, begini ya sudah, kita berserah kepada Tuhan. Saya tidak ingin kebaktian rangkaian safari Natal yang justru hari terakhir saya ingin merasakan berkat, sebab satu kali saya juga tidak bisa ikut waktu di Mojoagung, saya itu saya juga sakit ya, tidak bisa berangkat. Saya tidak ingin Tuhan, saya ingin di kesempatan terakhir safari Natal ini saya bisa ikut. Kemudian kami berdoa, semua saya serahkan kepada Tuhan. Saya juga bilang kepada anak saya, minta tolong untuk mengemudikan kendaraan. Tetapi anak saya berkata, waduh saya diminta tolong untuk mengantar jemaat. Oh ya sudah, saya juga tidak egois ya, saya tidak menghalangi pelayanan anak saya. Ya sudah, semua saya serahkan kepada Tuhan. Akhirnya kami berangkat ke gereja. Ya sudah, kalau memang saya harus mengemudikan kendaraan sendiri, semua saya serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Kemudian sampai di gereja ternyata anak saya tidak jadi melayani mengantar jemaat atau waktu itu, tapi semua sudah diatur, kendaraan cukup sehingga anak saya bisa mengantar saya ke Ngunut. Kemudian kami berangkat, setiba di sana sakit itu rasanya sudah tidak ada, hilang. Sempat masih juga berpikir di dalam hati,
Jangan-jangan pada waktu kebaktian ini saja sakitnya tidak ada, nanti timbul lagi. Tapi ini pikiran daging, saya kembali pada Tuhan, serahkan semua biar kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya saya bisa mengikuti ibadah sampai selesai, kami dapat merasakan berkat firman, ya, sukacita bersama dengan saudara-saudara yang lain, dan sakit itu hilang sama sekali. Bahkan sampai hari ini pun tidak muncul lagi. Puji Tuhan, itu pertolongan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya. Dalam keadaan apapun memang semua diserahkan. Daging ini seringkali melemahkan, ya. Jangan takut, jangan bimbang, tapi biarlah semua diserahkan pada Tuhan. Tuhan sudah menolong dan semua sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 326, Yesus Memberiku Kemenangan. Nyanyian rohani nomor 326. Tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kita melanjutkan pujian kita selanjutnya, nyanyian rohani nomor 353, Tiada Yang Mustahil. Sementara itu vokal grup mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. 353, Tiada Yang Mustahil. hadir di sini, mengalir di bait suci,
perkara ajaibku terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaibku terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hatiku bersuka dan jiwaku bersorak, Tuhan jaga segenap kehidupanku, karena kepadamu ku berlindung. Janganlah menjadi tawar hati, kecewa dan menolak Tuhan, karena akan tiba saatnya dunia membenci kita tanpa alasan. Namun Tuhan selalu berkenan, firman-Nya selalu menyatakan, aku senantiasa memandang pada Tuhan, sebab Dia berdiri sebelah kanan, aku tak goyah. Sebab itu ku bersuka dan jiwaku bersorak, Tuhan jagalah segenap kehidupanku, karena kepadamu ku berlindung. Aku senantiasa memandang pada Tuhan, sebab Dia berdiri di sebelah kanan, aku tak goyah. Sebab itu ku bersuka dan jiwaku bersorak, Tuhan jagalah segenap kehidupanku, Tuhan karena kepadamu ku berlindung.
kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita menerima urapan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sangat kita perlukan, terutama saat kita mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan diberitakan dalam urapan Roh Kudus sehingga mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita, bukan hanya menolong kita, tetapi yang terutama adalah untuk membaharui, mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging yang banyak cacat celah menjadi manusia rohani sama seperti Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 270, Berkaryalah Roh Kudus. Nyanyian rohani nomor 270, Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di sini berkaryalah. Kami jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi kita mengatakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian kerinduan hati kami bersama. Biarlah Engkau mengubahkan kehidupan kami, manusia darah daging yang banyak berdosa bersalah ini Tuhan, menjadi manusia rohani seperti Engkau Tuhan, bahkan sampai sama mulia sempurna seperti Engkau, menjadi mempelai wanitamu yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Banyak celah kekurangan kami, itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, bahkan di dalam negeri, di luar negeri semua, Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman,
bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua, menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami Tuhan, masalah-masalah kami, bahkan setiap denyut nadi kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Sungguh-sungguh kami mengalami, oh Tuhan, jaminan kepastian di dalam Engkau untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal. Kami mengalami kebahagiaan surga di dalam Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun Tuhan. Terima kasih, kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama, terima kasih Tuhan. Demikian kaum muda lain, gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas doa-doanya, sehingga perjalanan ke Medan sudah Tuhan tolong, dan pelayanan di sana sudah Tuhan tolong juga. Nah, sampai tadi malam, tadi pagi ya, sampai jam 1 pagi di sini ya. Baik, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Masih perlu didoakan untuk pelayanan-pelayanan keluar selanjutnya, baik ke Tanah Toraja, baik ke Sorong, baik ke luar negeri dan lain-lain. Biarlah Tuhan bukakan firman sebagai pembuka jalan semuanya, saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Kita kembali ke Injil Lukas pasal 6. Ini secara keseluruhan menunjuk tentang kebenaran, saudara. Lukas pasal 6 ini tentang kebenaran, saudara. Kebenaran. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia sama mulia dengan Dia, saudara. Sama mulia, mempunyai gambar dan teladan Tuhan. Sama mulia dengan Tuhan, mempunyai gambar dan teladan Tuhan, sehingga ditempatkan di Taman Eden, ditempatkan di Taman Firdaus, bahagia. Tetapi sayang, manusia berbuat dosa, saja, dan kehilangan gambar dan teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan kesucian dan kebenaran Tuhan, sama dengan telanjang, saja. Telanjang dan diusir ke dalam dunia yang penuh dengan kutukan dan berakhir dengan kebinasaan. Itu manusia telanjang, kehilangan gambar dan teladan Tuhan, yang ada gambar setan, saudara. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran aja enggak ada, enggak benar, telanjang. Itu, saudara, hidup dalam kutukan sampai kebinasaan. Tuhan tidak rela kalau manusia yang diciptakan ini hanya hidup dalam kutukan, penderitaan sampai binasa selamanya. Oleh sebab itu Tuhan berusaha untuk mengembalikan manusia berdosa kepada gambar dan teladan Tuhan. Mengembalikan manusia berdosa kepada gambar dan teladan Tuhan. Kepada kebenaran. Nah ini Lukas 6 itu kebenaran. Jadi manusia telanjang benar dulu. Kembali pada kebenaran, kesucian, dan kemuliaan Tuhan. Ya, kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, sehingga bisa kembali ke Firdaus. Kembali ke Taman Eden, ke Firdaus. Bahagia bersama Tuhan. Ini usaha Tuhan. Manusia tidak bisa.
Manusia telanjang tidak bisa kembali pada Tuhan. Tuhan yang berusaha untuk mengembalikan manusia telanjang ini kembali pada memiliki gambar dan teladan Tuhan. Kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Sehingga bisa kembali ke Firdaus. Nah, usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada gambar teladan Tuhan, kepada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Sama mulia dengan Tuhan. Disebut asuhan Tuhan, bimbingan Tuhan, asuhan Tuhan. Nah, kita diasuh. Sekarang manusia berdosa ini perlu diasuh oleh Tuhan. Diasuh orang tua, diasuh guru di sekolah, diasuh siapa saja. Hanya untuk perkara jasmani. Tapi untuk kembali ke Firdaus nggak bisa, harus diasuh Tuhan. Diasuh oleh Tuhan. Ya, ini usaha Tuhan. Mengasuh kita untuk kembali ke Firdaus. Ya, ini ada 7 hal yang harus diasuh atau 7 macam asuhan Tuhan. Ada 7 hal yang harus diasuh. Nomor 1, Lukas 6 ayat 1-5. Tubuh diasuh oleh Tuhan supaya memiliki kegiatan rohani. Jangan cuma yang jasmani sia-sia. Kegiatan jasmani itu hanya sampai liang kubur, tapi kegiatan rohani ini sampai hidup kekal. Kegiatan rohani, ibadah, menerima firman, ibadah itu saja. Kemudian jiwa yang kedua, Lukas 6:12-6, jiwa diasuh oleh Tuhan saja untuk memiliki kedudukan rohani. Jangan cuma kedudukan di dunia sebagai pelajar, pedagang, dokter dan lainnya, sarjana hukum, apa itu kedudukan di dunia hanya sia-sia, binasa. Kedudukan di surga yaitu imam-imam dan raja-raja, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ya, itu kedudukan di surga. Imam-imam dan raja-raja. Jabatan pelayanan. Mungkin sebagai pemain musik, penyanyi, sebagai gembala, sebagai apa saja. Mempunyai kedudukan rohani. Kedudukan surga. Yang ketiga, yaitu roh diasuh. Lukas 6:17-19. Ini yang kita pelajari. Roh diasuh oleh Tuhan. Mari kita baca lagi. Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jadi tubuh diasuh, ada kegiatan rohani. Saudara sekolah, kerja. Nah, kalau bisa beribadah semacam ini, menerima firman tidak sia-sia. Sampai hidup kekal. Kegiatan rohani. Juga ada kedudukan rohani. Menjadi imam raja. Melayani Tuhan. Dan satu, roh diasuh oleh Tuhan. Lukas 6 ayat 17-19. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat. Nah ini. Beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Nah ini. Ya, roh diasuh oleh Tuhan supaya memiliki roh yang sehat. Atau kesehatan rohani. Ada kegiatan rohani, kedudukan rohani, kesehatan rohani. Nah, badan ini harus sehat juga, tetapi juga roh harus sehat. Kesehatan rohani. Rohnya sehat atau memiliki kesehatan rohani. Kesehatan rohani. Jadi ada penyakit jasmani, tidak sehat jasmani. Ada penyakit rohani, tidak sehat rohani. Ya ada. Nah, sebab itu perlu diasuh. Roh ini diasuh supaya mempunyai kesehatan rohani. Rohnya sehat, kesehatan rohani. Manusia berdosa, manusia yang telanjang. Manusia telanjang yang kehilangan gambar teladan Tuhan memiliki roh yang sakit. Sakit rohani. Manusia telanjang yang kehilangan gambar teladan Tuhan mempunyai roh yang sakit atau sakit rohani. Sakit rohani. Praktiknya apa sakit rohani? Kalau sakit jasmani tahu, oh sakit perut saya ya, oh sakit gigi saya, sakit kepala, sakit ini, itu sakit jasmani. Kalau sakit rohani gimana? Rohaninya sakit. Sakit rohani. Praktiknya yaitu hatinya cenderung jahat. Hatinya cenderung jahat dan najis. Sehingga berbuat dosa.
sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Nah itu rohani sakit rohani. Ya, prakteknya hati nuraninya ini, ya, hati nuraninya cenderung jahat dan najis. Sehingga berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum, rokok, mabuk, narkoba, dan lain. Kawin mengawinkan, maaf, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Sampai nikah yang salah dan lain-lain. Nah ini harus dijaga nikah. Ya, dijaga nikah. Jangan sampai salah, jangan sampai hancur. Nah itu sakit rohani itu. Berbuat dosa sampai puncaknya. Hatinya cenderung jahat, najis terus. Sehingga berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Nah ini ditulis di Kejadian 6 ayat 5. Ini zaman Nuh sudah terjadi. Kejadian 6 ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah ini. Cenderung jahat, najis hatinya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Nah ini pada zaman Nuh ya, seperti terjadi pada zaman Nuh, hati manusia cenderung jahat, najis. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memilukan hati Tuhan. Memilukan hati itu. Yaitu tadi makan minum kawin, bandingkan di Lukas 17 26 sampai 27. Jadi Kejadian 6 ayat 5 ini sama dengan Injil Lukas 17 26 27. Tadi di Kejadian 6 hati manusia pada zaman Nuh hati manusia itu cenderung jahat, najis, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memilukan hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan. Apa itu? Di dalam Lukas pasal yang ke-17 26 27. Lukas 17 26 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan minum dan kawin mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi ini Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 sama dengan Lukas 17 ayat 26 27. Pada zaman Nuh, hati manusia cenderung jahat dan najis sehingga menghasilkan perbuatan yang memilukan Tuhan. Memilukan hati Tuhan, yaitu makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum dan kawin mengawinkan itu perbuatan yang memilukan Tuhan. Dan akan terulang kembali pada akhir zaman ini. Dan akan terulang kembali pada akhir zaman, pada zaman kita ini, pada akhir zaman. Zaman kita sekarang. Terulang lagi. Ini manusia sakit rohaninya, kaum muda sakit rohani. Rohnya sakit. Perlu diasuh Tuhan, rohnya sakit. Mau di kampus, mau di mana, berbuat dosanya sampai puncaknya dosa. Hatinya cenderung jahat, najis seperti zaman Nuh. Sampai melakukan perbuatan yang memilukan Tuhan, yaitu perbuatan dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Itu semoga kita bisa mengerti. Ini keadaan zaman Nuh terjadi lagi, terulang lagi pada akhir zaman. Pada zaman kita sekarang menjelang kedatangan Yesus. Akhir zaman pada zaman kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Hati manusia cenderung jahat juga seperti zaman Nuh, najis. Ya, melakukan perbuatan dosa sampai puncaknya dosa itu makan minum kawin. Terulang kembali. Semoga kita bisa jika dibiarkan. Kalau manusia itu seperti zaman dulu dibiarkan, makan minum kawin mengawinkan dibiarkan. Zaman sekarang juga dibiarkan, tidak ditolong, tidak diasuh. Kalau zaman dulu, zaman Nuh dibiarkan, maka air bah datang, mati semua. Zaman sekarang, kalau dibiarkan hukuman Allah datang, api nanti dari langit. Kalau dulu air bah, nanti api dari langit sampai api neraka binasa selama.
Semoga kita mengerti. Jika dibiarkan akan menjadi mati rohani. Nah, jika dibiarkan akan menjadi mati rohani. Kalau tidak ditolong, tidak diasuh. Hati yang cenderung jahat, berbuat dosa sampai puncak dosa. Kalau dibiarkan, maka akan mati rohani. Mati rohani artinya ya, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Mati rohani itu hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin. Dia tidak menyesal, tidak rasa menyesal. Itu mati rohani. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin. Artinya tidak menyesal, tidak ada perasaan menyesal karena berbuat dosa, karena najis, karena puncaknya dosa, malah ketawa-ketawa. Tidak ada rasa menyesal. Tidak ada rasa menyesal. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa, malah bangga, ketawa-ketawa. Sehingga maaf, istilah-istilahnya ngeri. Kalau dosa makan minum, pesta miras, pesta narkoba, wah. Jadi tidak ada penyesalan. Oh, pesta ini. Nah, maaf, kalau yang najis, pesta seks. Pesta ini. Tidak menyesal. Tidak ada penyesalan. Senang. Namanya pesta. Tidak ada orang di pesta. Murung itu. Tidak ada. Senang. Nah, ini bahaya. Mati rohani. Kalau dibiarkan, akan mati rohani. Sehingga dia hidup dalam dosa. Mempertahankan. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin. Artinya tidak ada perasaan menyesal. Ya, sekalipun dia dalam puncaknya dosa, tidak ada perasaan menyesal. Tidak ada perasaan menyesal. Untuk berbuat dosa, berbuat najis, tidak ada perasaan. Malah bangga, pesta seks, pesta miras, pesta ini bangga. Bahagia, bangga. Dan tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Itu sudah mati rohani. Tidak ada penyesalan saja dan tidak mau bertobat lagi. Itu mati rohani. Mati rohani. Akibatnya sama dengan zaman Nuh dulu. Kalau dibiarkan air bah datang, mati semua. Sekarang juga akhir zaman akibatnya menerima hukuman Allah, api dari langit. Nah, menerima hukuman Allah, yaitu api dari langit sampai kematian yang kedua. Sampai dengan kematian kedua. Neraka. Api neraka. Binasa selama-lamanya. Api neraka binasa selama-lamanya. Nah inilah. Ini orang sakit rohani. Rohaninya sakit rohani. Ya seperti keadaan zaman Nuh dulu. Sekarang terulang lagi. Rohaninya sudah sakit. Berbuat dosa, puncak dosa. Pertama mungkin menyesal. Tapi tidak mampu. Terus berbuat lagi. Lama-lama sudah. Mati rohani sudah tidak rasa menyesal, tidak mau bertobat, malah bangga pesta miras, pesta narkoba, wah bangga bahagia. Nah ini akibatnya turun hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan datang, api dari langit membakar nanti dunia ini musnah semua sampai dengan api neraka binasa selama-lamanya. Kematian kedua, api neraka. Binasa untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti ini. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah, cara mengasuh atau menolong ya, di dalam ayat 19 itu Lukas 16 ayat yang ke-19 ya, cara mengasuh atau menolong yaitu harus ada kontak dengan pribadi Yesus di dalam firman, Roh Kudus dan kasih. Menjama dan dijama oleh Yesus. Itu Lukas pasal 6 ayat yang ke-19. Ya. Itu jadi cara mengasuh atau menolong orang yang sakit rohaninya atau rohnya sakit ini saja menuju kebinasaan adalah itu di ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang disembuhkan. Ada kontak, harus ada kontak dengan pribadi Yesus lewat firman Allah, Roh Kudus dan kasih. Sama dengan berusaha untuk menjamah dan dijamah oleh Yesus. Itu baru sembuh. Rohaninya baru sembuh. Kalau sakit jasmani, ya bisa berdoa, bisa datang ke dokter, minum obat, bisa. Tapi kalau sakit rohani cuma satu. Harus datang pada Yesus.
Harus datang. Saya harus menjamah dan dijamah oleh Yesus. Menjamah dan dijamah oleh Yesus. Nah, ini terjadi di tanah datar. Ayat yang ke-17, lalu ia turun. Turun maksudnya dari atas bukit, itu ayat 12 itu ya. Turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Nah, di sini terjadinya kontak atau kesembuhan. Terjadinya kontak kesembuhan sakit rohani, terjadinya kontak dengan Yesus, atau terjadinya kesembuhan orang yang sakit rohani ini. Rohnya sakit atau sakit rohani, yaitu di tanah datar. Kita sudah mendengar tanah datar ini hati yang rata. Hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Jadi terjadinya kontak dengan Yesus atau terjadinya kesembuhan sakit rohani itu, yaitu di tanah datar. Sekarang bagi kita hati yang rata, hati nurani yang baik. Nah tadi manusia hati nuraninya cenderung jahat, najis. Sehingga berbuat dosa, puncaknya dosa. Sampai mati rohani, tidak mau lepas dari dosa, tidak mau bertobat. Tapi di sini kesembuhan terjadi, kontak terjadi pada hati nurani yang baik. Tanah datar, hati nurani yang rata, hati nurani yang baik. Bagaimana hati nurani cenderung jahat bisa menjadi hati nurani yang baik? Satu-satunya jalan lewat baptisan air. 1 Petrus 3, 20-21. Hati nurani yang cenderung jahat harus diubahkan menjadi hati nurani yang cenderung baik. Hati nurani yang baik. So, ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Inilah. Jadi baptisan air. Ya, baptisan air mengubahkan hati nurani yang cenderung jahat, najis, tidak taat, menjadi hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran. Itu hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi baptisan air mengubahkan atau membaharui hati nurani yang cenderung jahat, najis, menjadi hati nurani yang baik. Hati nurani yang benar, suci. So, ya, hati nurani yang baik, hati nurani yang benar, suci, taat, dengar-dengar. Semoga kita bisa. Nah, di sini kalau kita datang malam ini dengan hati nurani yang baik, nah kita akan merasakan jamahan. Kita bisa menjamah Tuhan, kita dijamah oleh Tuhan. So, ya, ini hati nurani yang baik. Yang sudah baptisan air, periksa hati nurani. Masih cenderung jahat, najis, masih selalu berbuat dosa, atau selalu benar, suci, taat, dengar-dengar. Selalu memberontak, itu cenderung jahat, najis. Tidak bisa dinasihati, memberontak. Itu zaman Nuh. Sampai anak kecil pun tidak ada yang selamat. Zaman Nuh, anak kecil tidak ada yang selamat. Tidak bisa dinasihati. Tidak bisa dibiarkan. Nah, itu salah. Saja salah. Saja dibiarkan. Anak kecil mungkin dalam kebaktian nakal dibiarkan. Nah, itu. Mesti diberitahu. Mesti diberitahu. Ya, kalau saudara kebetulan anak kecil lari-lari waktu doa. Nah, begini kan. Nah, diberitahu, kasihan. Kalau dibiarkan, nah itu nanti. Kalau dibiarkan mati rohani, sudah tidak rasa apa-apa dia. Nah, mengganggu ibadah tidak rasa apa-apa. Berbuat dosa, misalnya dia mencuri, misalnya dia ini. Diketawain malah. Pukul temannya, wah. Nanti, nah itu saya. Ya bahaya. Mati rohani, ya pukul, tidak masalah sudah. Tidak menyesal, tidak bertobat. Nah ini bahaya. Mati rohani. Sampai kepada puncaknya dosa. Ya, ayo sungguh-sungguh. Hati nurani yang cenderung jahat, najis. Lewat baptisan air diubahkan menjadi hati nurani yang cenderung. Hati nurani yang baik. Benar, suci.
taat dengar. Taat dengar. Semoga kita bisa mengerti. Kita sudah belajar 2 minggu, 3 minggu ini terakhir. Malam ini tentang roh yang sakit. Nanti minggu depan kita belajar yang lain lagi. Ya, yang keempat nanti minggu depan ini. Hati yang rata, hati nurani yang baik digambarkan 3 hal. Digambarkan dalam 3 hal. Hati nurani yang hati yang rata atau hati nurani yang baik digambarkan dalam 3 hal. Yang pertama padang rumput, penggembalaan, tergembala. Yang kedua Sabtu yang lalu permukaan air. Nah, itu dalam urapan Roh Kudus itu. Permukaan air dalam urapan Roh Kudus. Malam ini tadi tanah datar di bawah bukit. Nah, itu. Jadi hati yang rata, hati nurani yang baik digambarkan dalam 3 hal. Yang pertama, 2 Sabtu yang lalu padang rumput, itu penggembalaan, tergembala, terima firman penggembalaan. Kemudian Sabtu lalu permukaan air, 0.0. Nah, itu kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu hati yang baik. Sekarang malam ini di Lukas 17 itu bagaikan tanah datar di bawah bukit. Tanah datar di bawah bukit. Ya, ayat 12 itu bukit. Yesus naik ke bukit, kemudian turun dia ke tanah datar. Ya, ini tanah datar di bawah bukit. Ayat 12 saya baca lagi. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Ya, dan seterusnya. Lalu turun di ayat 17. Lalu ia turun. Nah, turun dari bukit sampai di tanah datar. Jadi hati nurani yang baik, ya, atau hati yang rata adalah seperti tanah datar di bawah bukit. Di bawah bukit. Bukit itu menunjuk bukit Golgota. Yesus naik ke bukit Golgota. Bukit sama dengan bukit Golgota. Ya, korban Kristus. Di bukit Golgota Yesus mati di kayu salib. Korban Kristus. Yesus dikorbankan sampai mati. Jadi bukit itu bukit Golgota menunjuk korban Kristus. Jadi tanah datar di bawah bukit. Lihat saya itu bukitnya. Tanah datar di bawah bukit. Jadi lihat bukit terus. Bisa ngerti ya? Tanah datar di bawah bukit. Nah, kalau yang pernah ke Bromo itu. Lautan pasir. Nah, itu Gunung Batok itu namanya. Gunung Batok yang tidak ada kawahnya itu Gunung Batok. Nah, kelihatan terus kalau di tanah datar. Nah, jadi ini menghargai bukit. Menghargai korban Kristus. Saja. Jadi tanah datar di bawah bukit. Itu sama dengan kehidupan yang menghargai. Itu hati yang baik itu menghargai korban Kristus. Selalu menghargai korban Kristus. Sehingga menampung kasih Allah. Nah ini. Kalau padang rumput menampung firman penggembalaan. Tergembala hati yang baik. Hati nurani yang baik. Saja. Kalau permukaan air menampung Roh Kudus. Dia diurapi, puas. Nah, kalau tanah datar di hadapan bukit, di bawah bukit, menghargai korban Kristus sehingga menampung kasih Allah. Salib itu kasih Allah. Karena demikian Allah mengasihi dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib. Itu kasih Allah. Ya, menampung kasih Allah. Bisa mengerti? Ya, ini menampung kasih Allah. Jadi menampung kasih Allah. Menghargai korban Kristus sehingga menampung kasih Allah. Kalau hati menampung kasih Allah. Nah, kasih Allah ini mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Kasih Allah mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Kasih Allah mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Kasih Allah mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Ya? Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Jadi, nah di tanah datar tadi berusaha menjamah Yesus. Nah, ini menyembah. Jadi, usaha untuk menjamah Yesus dan dijamah oleh Yesus adalah menyembah, doa penyembah. Nah, ini. Jadi, usaha untuk menjamah Yesus kita dan dijamah oleh Yesus adalah doa penyembahan salah satu. Tergembala, dipenuhi Roh Kudus itu dijamah oleh Yesus. Dan sekarang dipenuhi kasih Allah. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ini usaha kita. Jadi usaha kita untuk menjamah Tuhan dan dijamah oleh Tuhan Yesus adalah menyembah Tuhan. Hari-hari ini banyak menyembah Tuhan. Nah, itu hanya yang hati nuraninya baik.
dipenuhi dengan kasih Allah bisa menyembah. Kalau hati nurani tidak baik, tidak taat, tidak ada kasih Allah, wah menyembah pekerjaan paling berat. Murid-murid tertidur 3 kali. Tertidur 3 kali. Tertidur 3 kali. Nah, itu pekerjaan paling berat. Kalau tanpa kasih Allah. Tapi akibatnya setelah tidur, musuh datang lari terbirit-birit. Yohanes yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan telanjang. Ternyata kasihnya tipis saja. Hati-hati loh, penyembahan sungguh-sungguh. Ya, jangan tidur waktu menyembah. Doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk. Ayo, tidak rugi. Ini menampung kasih Allah, kita menjamah Tuhan dan dijamah oleh Tuhan. Nah, waktu Petrus tidur, Petrus tidak sanggupkan kau berjaga 1 jam. Jangan tidur. Biar kasih Allah ditampung dalam kita. Nah ini doa punya. Ini usaha kita. Semoga kita bisa mengerti. Sebagai contoh, orang menjamah Tuhan lewat doa penyembahan. Menjamah Tuhan. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima. Ayo, malam ini lengkap sudah. Lengkap ini semuanya. Orang sakit rohani, ya berbuat dosa sampai puncak dosa, sampai dosa makan, minum, kawin, sampai tidak menyesal, tidak bertobat, sampai dihukum seperti zaman Nuh nanti terjadi lagi. Nah, ayo apa usaha kita menjamah dia, yaitu doa penyembahan. Hati ini selalu menghargai korban. Jadi harus berkorban. Umpama saudara capek, ya mau ibadah capek, mau menyembah capek, hargai. Oh Yesus ya. Dari malam dia berdoa sampai kokok ayam dan seterusnya. Terus enggak tidur. Dibawa sampai di kayu salib enggak tidur. Terus. Terus. Nah, saat-saat kita capek mau ibadah, aku capek kali ini. Ingat korban Kristus. Nah, mau menyembah capek, mau ngantuk. Ingat korban Kristus. Kasihnya masuk di dalam kita, segar. Segar kita. Amin, segar. Ada kasihnya. Kita mengasihi dia, dia mengasihi kita. Oh, kita bisa menyembah. Nah, semoga kita. Ini penting. Mari, sebagai contoh Markus 5 ayat 20. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Markus 5 25 sampai yang ke-28. Ya. Markus 5 25 sampai 28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Sampai 29. Nah, ini sebagai contoh. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Sakit pendarahan selama 12. Artinya sekarang bagi kita, sakit pendarahan 12 tahun ini adalah kebusukan. Bau sudah, busuk. Ya, busuk. Nah, kebusukan dalam dosa, dalam puncaknya dosa, busuk hidup. Busuk. Dalam dosa, dalam puncaknya dosa, sampai puncaknya dosa. Busuk. Hati, pikiran, busuk, perbuatan, perkataan, busuk. Ini kebusukan. Dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ya. Kemudian pendarahan 12 tahun, kemustahilan. Mustahil. Tidak bisa disembuhkan. Sudah dibawa ke dokter, kalau tidak bisa sembuh. Kemustahilan. Dalam ekonomi mungkin mustahil. Dalam kuliah, dalam sekolah mustahil. Tidak tertolong lagi. Mustahil. Kemudian dalam kesehatan mustahil. Dalam kesehatan juga mustahil. Ya, ini kemustahilan. Kebusukan, kemustahilan. Dan satu lagi, kalau pendarahan berarti pembuluh darahnya pecah. Pecah, kehancuran. Terjadi kehancuran. Mungkin dalam nikah hancur. Ya. Kita dari keluarga broken home, mungkin kehancuran nikah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah ini seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dalam kehancuran
Kegagalan, hancur, gagal. Nah, mestinya kalau pembuluh darahnya bagus, dia mengalirkan darah. Alirkan darah kemana? Ke jantung, kemana? Tapi karena pecah, gagal, semburat darahnya keluar. Nah, itu saja. Jadi kegagalan dan lain-lain. Nah, ini penderitaan juga. Penderitaan air mata, sakit 12 tahun. Ini kanker dulu, ini kanker rahim. Nah, penderitaan dan air mata. Bahkan sampai keputusasaan, putus asa. Nah, ini artinya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ini bagi kita sekarang, ini artinya. Kebusukan secara rohani. Dalam dosa, puncaknya dosa busuk. Najis, busuk. Kemudian dalam perkataan, perbuatan, najis, busuk. Hatinya, pikirannya busuk. Kemudian kemustahilan. Kuliah, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, mungkin dalam masa depan, dalam penyakit, mustahil. Kemudian kehancuran, ini kehancuran nikah terutama, juga kegagalan. Ya ini dan penderitaan air mata sampai putus asa dan lain, sampai putus asa. Nah ini pendarahan 12 tahun. Sudah banyak usaha. Nah ini. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh perempuan ini. Ke tabib dan lain-lain. Tetapi hasilnya tambah buruk. Menuju kematian, kebinasaan. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi hasilnya tambah buruk. Menuju kematian. Kalau buruk mati. Menuju kematian, kebinasaan selama-lamanya. Menuju kebinasaan. Nah, usaha terakhir, nah ini adalah menjamah jubahnya Yesus. Kalau di ayat lain, ujung jubahnya. Menjamah jubah Yesus atau ujung jubah Yesus. Nah, ini doa penyembahan. Bagaikan menjamah ujung jubah Yesus. Doa penyembahan yang benar. Nah ini, ayo banyak usaha kita. Yesus sudah berusaha. Yesus berusaha untuk mengembalikan kita kepada gambar dan teladannya. Mengembalikan kita pada kebahagiaan, keberhasilan, semua. Yesus sudah berusaha mati di kayu salib. Sekarang usaha kita apa? Nah, usaha terakhir doa penyembahan. Amin, saudara. Doa penyembahan. Kalau dulu perempuan ini menjamah ujung jubah Yesus. Malam ini kita doa penyembahan yang benar. Yaitu tandanya doa penyembahan yang benar. Saudara, asal ku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh. Sudah tidak mengharap yang lain. Ini tandanya doa penyembahan yang benar. Hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Tidak berharap pada yang lain. Hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Tidak berharap pada yang lain. Asal ku jamah ujung jubahnya. Sudah, satu itu aja. Tidak ada yang lain. Hanya berharap sepenuh kepada Tuhan. Tidak berharap pada yang lain. Ya. Kemudian doa penyembahan yang benar ini tahan uji. Ya kalau belum dijawab ya, waduh saya sudah doa puasa sudah 1 bulan, enggak dijawab doa, sudah berhenti. Jangan, tahan uji. Nah, saudara bayangkan, waktu itu Yesus dikerumuni banyak orang. Sedang orang sehat saja, orang lincah, orang sehat mau jamah ujung jubahnya, waduh. Ya, mau begini kena dua. Apalagi dia sudah lemah itu 12 tahun pendarahan sudah loyo. Makin memburuk sudah, mungkin jalan sudah susah. Bagaimana mau? Saya bayangkan mungkin jatuh dia. Baru mau gini tabrak bruak. Tapi terus ya mungkin sambil merangkak cepat. Jamah akhirnya. Tahan uji. Ya, tahan uji doa penyembahan. Sehingga tidak kecewa, tidak putus asa, tidak ragu-ragu menghadapi halangan-halangan. Menghadapi kenyataan belum ditolong. Menghadapi kenyataan, kok belum ditolong malah tambah buruk mungkin. Ya, kita berdoa kok belum ditolong. Nah, ini ujian, harus tahan uji. Tahan uji. Ya, tahan uji sehingga tidak kecewa, tidak putus asa,
Tidak ragu-ragu menghadapi halangan-halangan. Menghadapi kenyataan. Belum ditolong. Belum dijawab doanya. Belum ditolong. Terus berdoa. Semoga kita. Dan di ujung jubah itu tempat paling rendah sudah. Merendahkan diri serendah. Ini tanda ketiga. Ini doa penyembahan yang benar. Berserah sepenuh pada Tuhan. Tidak berharap yang lain. Tahan uji. Tahan uji kalau belum ditolong dan terus. Dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Artinya mengaku tidak layak. Wah, saya sebenarnya tidak layak ditolong Tuhan. Tidak layak saya menyeru nama Yesus ini. Saya banyak dosa. Merasa tidak layak. Banyak kekurangan kelemahan. Sehingga tidak layak ditolong. Tidak layak dijawab doanya. Jangan sombong-sombong. Kita seringkali merasa layak. Merasa layak. Di Alkitab disebutkan bangsa kafir. Sebagai perwira. Dia banyak menolong pembangunan bait Allah. Ya. Wah, semua orang hambanya sakit. Kemudian dia layak ditolong. Dia bilang, oh aku. Ya suatu. Layak untuk ditolong. Tapi dia merasa tidak layak. Saya tidak layak. Tuhan datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja. Tidak layak. Nah ini merasa tidak layak. Tidak menuntut. Merasa tidak layak kita. Sebab kita banyak kesalahan kekurangan. Saja kita merasa tidak layak. Mengaku banyak kekurangan. Sehingga tidak menuntut Tuhan. Tidak menuntut Tuhan. Hanya menyerah sama Tuhan. Terserah. Tidak menuntut. Dan tidak mampu. Mengaku tidak mampu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah habis semua. Ke dokter kemana sudah habis semua. Mengaku tidak mampu. Tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa. Tetapi hanya bergantung kepada belas kasih. Anugerah Tuhan dari kayu salib. Belas kasih. Anugerah Tuhan. Dari kayu salib. Dari kayu salib. Nah ini doa penyembah. Ini bagaikan menjamah Yesus. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Doa penyembahan yang benar itu. Menjamah ujung jubah itu bagaikan kita mengulurkan tangan. Menjamah Yesus. Dan Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah kita. Dengan tangan belas kasih dan anugerah. Yesus mengulurkan. Kita mengulurkan tangan. Untuk menjamah Yesus. Maka Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah kita. Dengan mengulurkan tangan belas kasih anugerahnya. Untuk menjamah kita semua. Hasilnya terjadi mujizat. Kesembuhan. Terjadi mujizat. Kesembuhan. Artinya terjadi mujizat kesembuhan. Artinya pertama mujizat secara rohani. Keubahan hidup. Kita diubahkan. Mulai hidup benar. Busuk-busuknya tidak ada lagi. Ayo mulai hidup benar. Kita diubahkan. Ini mujizat rohani. Mujizat terbesar. Kesembuhan. Busuknya sudah sembuh. Artinya sekarang bagi kita. Kita hidup benar. Jujur. Tidak ada dusta. Kita hidup benar. Dan jujur. Tidak ada dusta. Itu mulai berubah. Tidak ada busuk-busuk. Busuk-busuk itu mulai dari situ. Tidak benar dibiarkan. Tidak jujur. Dusta. Itu busuk-busuk. Terus menggerogoti. Seperti kanker. Menggerogoti terus. Nah itu busuk-busuk. Ayo yang tidak benar. Dan dusta. Tidak jujur tinggalkan. Benar dan jujur. Tidak ada dusta. Itu disembuhkan secara rohani. Ini sehat rohaninya. Orang yang benar dan jujur itu sehat sudah rohani. Amin. Sudah sehat. Kalau dusta tidak sehat. Digerogoti dia. Dihancurkan semua. Sampai binasa. Mujizat jasmani juga terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat jasmani terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, dan kita merasakan kebahagiaan. Kita merasakan bahwa begitu sembuh dia bahagia. Mujizat rohani, ayo benar dan jujur. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Dan kita bahagia. Terus, mujizat terjadi, bahagia bertambah. Mujizat bertambah, bahagia bertambah. Kita tambah diubahkan, tambah bahagia. Tambah dibarui, tambah bahagia. Sampai jika Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan menjadi sama mulia seperti dia.
kembali kepada gambar dan teladan Tuhan, maka kita akan terangkat di awan-awan yang permai. Menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Itu puncak kebahagiaan. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Puncak kebahagiaan. Sesudah itu kita masuk Firdaus dan Yerusalem baru selama-lamanya. Nah inilah, sudah lengkap. Jadi mari ini hati yang rata. Jangan sakit rohani. Kalau hati tidak rata, hati ini bergelombang, hati ini kelak-kelok, sakit rohani. Hati nurani yang cenderung jahat, najis, sakit rohani, berbuat dosa, puncak tidak menyesal, tidak bertobat. Ayo lewat baptisan air menjadi hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik, yang taat dengar-dengaran. Sungguh-sungguh. Hati yang taat dengar-dengaran. Nah itu bagikan tanah datar yang di bawah bukit. Selalu menghargai korban Kristus. Ayo kalau tidak kuat selalu menghargai korban Kristus. Kita akan kuat. Kita mengalami kasih Allah yang mendorong kita dalam doa penyembahan yang benar. Doa penyembahan. Seperti perempuan pendarahan. Perempuan tidak berharap lain. Asal kujama jubahnya. Tidak berharap. Tahan uji. Mau diantam sini, antam sana. Terus. Dan satu lagi merendahkan diri. Mengaku tidak layak. Tidak menuntut. Saya banyak dosa Tuhan. Ampuni saya. Saya tidak menuntut Tuhan. Dan tidak mampu. Merasa tidak mampu. Hanya bergantung belas kasih-Mu Tuhan. Kemurahan. Tidak layak. Tidak mampu bergantung belas kasih. Anugerah Tuhan dari kayu salib. Dari atas bukit. Dia yang turun dari atas bukit. Kalau Tuhan tidak turun dari atas bukit. Dia tidak tertolong. Dia tidak tertolong. Orang-orang sakit tidak tertolong. Kalau Yesus tidak disalib, perempuan ini kita semua tidak tertolong. Hanya anugerah Tuhan. Amin, saudara. Anugerah. Ayo berusaha malam. Apapun keadaan kita berusaha menjamah. Berdoa, menyembah Dia. Dan Dia akan menjamah kita dengan tangan anugerahnya. Mujizat terjadi rohani, benar dan jujur malam ini. Jujur mengaku apa adanya. Tidak boleh dusta. Dan mujizat jasmani akan terjadi. Mustahil menjadi tidak mustahil. Kita bahagia, terus makin bahagia, makin diubah, makin bahagia. Kalau Tuhan datang kedua kali kita diubah menjadi sama dengan Dia. Sama mulia. Kembali pada gambar teladan Allah. Dan kita terangkat di awan yang permai. Bertemu Dia dengan muka. Kita masuk perjamuan kawin anak domba, puncak kebahagiaan. Sesudah itu masuk Firdaus 1000 tahun. Sesudah itu masuk Yerusalem baru. Selama-lamanya bersama Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk, hidup kita hanya dari anugerah Tuhan. Serahkan hidup ini dalam tangan anugerah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Besar anugerahnya. Kurnia, mari. Besar anugerah. Besar anugerahmu. Kurnia, mari. Haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Lagi yang sudah hafal tundukkan kepala. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya.
Hanya menjamah dia, menyembah dia. Lagi. Ada yang perlu menjamah dia. Asal ku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Ada yang perlu menyembah dia malam ini, merendahkan diri, hanya bergantung pada anugerah, menghadapi apa saja. Saya buka kesempatan malam. Satu orang mungkin, dua orang terserah. Di mana saudara berada, maju ke depan. Di mana saudara berada, silakan. Haleluya. Oh, haleluya. Yang di Surabaya, di Medan, dimanapun di luar negeri, di depan laptop semua. Haleluya. Oh, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut. Jangan gengsi. Kalau membutuhkan jangan gengsi. Maju. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami hanya menjamah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau. Kami tidak bisa apa-apa, Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu. Oh, kami hanya menjamah-Mu. Biar Engkau menjamah kami dengan tangan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi. Belas kasih-Mu dicurahkan. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Oh, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Jamah kami. Kami menjamah-Mu, Engkau menjamah kami. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Mujizat terjadi. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih. Oh, haleluya. 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 Ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempatnya kan. Semua pemain musik juga bangkit berdiri. Haleluya. Hidup kami, hidup kita semua hanya bergantung pada tangan yang berlubang paku itu. Tangan yang sudah dipaku di bukit Golgota itu.
tangan yang penuh belas kasih. Kalau itu menjamah, semua bisa terjadi. Semua kita dapatkan dari tangan itu. Mari angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hanya menjamah Engkau Tuhan. Haleluya. Biar Engkau menjamah kami malam ini. Haleluya. Apa yang kami sebut di hati kami masing-masing, Engkau tolong Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Malam ini biar kami bahagia Tuhan. Kami benar dan jujur di hadapan-Mu, kami bahagia di dalam Engkau. Dan Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Sehat rohani sampai sempurna. Sehat jasmani semua baik Tuhan. Sampai sempurna seperti Engkau. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua Tuhan. Biar hari-hari ini Engkau Tuhan menjamah hati kami nomor satu. Jadikan tanah hati yang rata Tuhan. Hati nurani yang baik, yang taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih bisa menampung firman penggembalaan. Bisa menampung Roh Kudus. Dan bisa menampung kasih-Mu. Menggairahkan kami banyak menyembah Engkau hari-hari ini. Terima kasih. Kami hidup dalam tangan belas kasih. Gembalakan kami semua baik di sini, di Jalan WR Supratman Part Surabaya, di Jalan Suprapto Medan maupun di mana-mana kaum muda di dalam negeri, luar negeri. Gembalakan semua, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa sungguh-sungguh uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda tarik kembali. Jiwa baru di sini di Medan, di WR4 Surabaya, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, dan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati kaum muda yang sudah bekerja, berkati, buka jalan semua, Engkau tolong. Yang mencari pekerjaan, berkati, Engkau tolong Tuhan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, Engkau tolong semua, beri hikmat, akal budi dari surga menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, desertasi. Tolong semua yang praktek-praktek, ujian praktek dan semua, Engkau tolong kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, Engkau tolong baptisan air Tuhan tanggal 7. Engkau tolong biar firman-Mu bekerja. Banyak kaum muda menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan juga selanjutnya untuk penataran Tuhan, calon imam-imam, biar banyak kaum muda juga menyerahkan hidupnya, mempunyai kedudukan rohani menjadi imam dan raja, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing, dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa kepada mereka yang sudah membesarkan, menyekolahkan, dan lainnya mendoakan kami. Tuhan, ampuni kami sering melawan mereka. Tuhan ampuni. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami. Kau yang mendengar, tangan anugerah-Mu menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Tanah Toraja. Saudara, pada tanggal 11, 12, 13 Februari yang akan datang. Saudara, jadi ini diundang oleh persekutuan hamba Tuhan yang sebenarnya terbatas 200 orang saja. Saudara, terbatas 200 orang. Kemudian sekarang sudah membengkak 350 orang. Jadi mereka biasa hanya paling banyak 200 orang. Sekarang sudah 350 orang. Jadi biaya juga membengkak. Dan hari terakhir Kamis itu diadakan di gedung besar. Jadi dibuka untuk umum. Ya, untuk umum. Ya,
kita berikan yang terbaik. Tuhan memberkati semuanya. Bukan untuk ongkos saya dan lain, tidak. Menampung hamba Tuhan dan lain-lain. Tuhan memberkati semuanya. Mari 351. Ya, 351. Dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Baik, didoakan untuk di Tanah Toraja ini, ya. Jadi dulu tahun 2009 kalau tidak salah, sudah berapa kali ke sana itu. Jadi kebaktian diberkati Tuhan di lapangan terbuka, ribuan orang datang waktu itu, ya. Dalam kebaktian firman pengajaran, bukan penginjilan, ya. Dari dalam pengajaran, tapi orang datang ribu-ribu, sehingga ketua panitianya mengatakan ini tahunan, ini program tahunan. Ya, maksudnya diundang tiap tahun ke sana, tapi mendadak dialihkan pada yang lain sampai hari ini, ya. Sampai hari ini, dan sekarang persekutuan hamba Tuhan yang mengundang hanya lingkup mereka 150 sampai 200 orang. Saya tidak mengundang dari luar. Tapi karena mendengar ya, akhirnya ruangannya itu kecil. Jadi akhirnya sampai di pagar-pagar dikasih apa itu, terop, supaya hamba Tuhan yang mendaftar dari mana-mana bisa tertampung. 350. Nah, tapi hari Kamis mestinya hanya sampai Rabu, ya, makanya tidak kumpulkan uang untuk Toraja, karena mereka ada biaya sendiri untuk 200 orang, memang ada biaya sendiri. Tapi sekarang sudah 350, dan hari Kamis pagi sore diadakan dulu lapangan itu jadi gedung besar sekarang. Di lapangan itu dibangun gedung besar, ya di situ. Jadi perlu biaya lagi, kita menolong panitia. Jadi Kamis pagi dan Kamis sore dibuka untuk umum lagi. Ya, semoga terjadi ledakan seperti tahun 2009. Ya, kita doakan supaya banyak jiwa-jiwa datang lagi untuk mendengar firman pengajaran. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Doa yang berulang tahun tanggal 1 sampai 7 Februari, termasuk 29 sampai 26 sampai 7 Februari, ya, sampai 1 dan 7. Christian Marcel Putra Yodi, sekolah minggu 29 Januari. Saudari Yayan Putri Donawati 31 Januari. Sharon Eleanor Alsa Heba, sekolah minggu 31 Januari. Matthew Ronaldo Suhanto Aldo 2 Februari. Yohan Limantara Hanhan 4 Februari. Davina Natasha Natafnia F Surabaya 5 Februari. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita
Bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati semua. Kami berdoa buat yang berulang tahun. Tuhan baik hari ini dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana kunjungan ke Toraja juga bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa datang di sana Tuhan. Namamu diagung muliakan. Terima kasih pengorbanan kaum muda, engkau menerima dan kau balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur kepada segala doa kami, engkau yang mendengar, engkau yang tolong semuanya. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Besok kami yang di Malang jam 7:15 pagi, gerakkan kami untuk datang kepadamu tidak terhalang. Tuhan menjamah kami, Tuhan melakukan mujizat. Juga yang di Surabaya jam 6:15 sore, gerakkan untuk kami datang tidak terhalang. Dan Tuhan menjamah kami semuanya. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Baptisan air tanggal 7 juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Latihan kur Tuhan berkati semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.